Baik, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di dalam ruang rapat Komisi 11 DPR RI. Di mana pemirsa pada saat ini memang Komisi 11 saat ini tengah menggodok dari revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terkait dengan pengembangan dan juga penguatan dari sistem keuangan. Di mana memang mengikuti penyesuaian terhadap putusan MK pada sebelumnya. Dan pemirsa beberapa isu juga muncul terkait dengan penguatan Bank Indonesia dan juga beberapa pengaturan terkait dengan kripto dan juga teknologi keuangan terbaru. Nah, pemirsa, sejauh apa perkembangan dari RUU ini, dan kita akan bahas dengan Ketua dari Komisi 11 DPR RI dari fraksi Golkar, yaitu Bapak Muhammad Misbakun. Bapak, izin apa saja perubahan-perubahan substansial yang akan dibawa pada RUU kali ini, Pak? Beberapa perubahan substansial yang akan dilakukan itu pertama berdasarkan judicial review Mahkamah Konstitusi. Ada dua topik yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu mengenai penyidikan di Otoritas Jasa Keuangan. Kita harus diminta untuk memaknai kembali bagaimana kewenangan penyidikan di sektor keuangan ini, di OJK, Otoritas Jasa Keuangan ini, dan membangun kewenangan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Di sana kita akan mengakomodasi prinsip KUHAP yang baru, yaitu restoratif justice. Di dalam restoratif justice ini akan kita terapkan di sektor keuangan, dan bagaimana peran-peran lembaga kepolisian, yaitu Kepolisian Republik Indonesia ini dalam penyidikan untuk memperkuat penegakan hukum di sektor keuangan ini akan kita atur dan kita berikan norma yang seperti apa. Berikutnya yang kedua adalah mengenai anggaran badan yang lain di KSSK, yaitu LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Di Lembaga Penjamin Simpanan ini anggaran selama ini ditentukan oleh Menteri Keuangan. Sekarang diminta semua anggota KSSK ini diselesaikan pembahasan anggarannya itu di Komisi 11 di DPR. Yaitu karena DPR Komisi 11 ini adalah yang membidangi mitra kerja komisi bidang kerjanya LPS, maka LPS nanti akan bersama dengan Komisi 11 dalam menentukan anggaran mereka. Prosesnya seperti itu. Karena seluruh anggota KSSK, Bank Indonesia, OJK, dan LPS nanti akan menjadi satu putaran pembahasan anggarannya di DPR. Kemudian ada kaitan-kaitan dalam rangka judicial review, ada hal-hal yang lain yang kemudian kita menerima aspirasi dari masyarakat untuk kita berikan penguatan kembali. Aturan yang lama sudah ada, tapi kita berikan penguatan karena perkembangan teknologi yang sangat cepat. Pak, terkait dengan DPR RI ke depan, gimana memastikan bahwa proses revisi ini pastinya melibatkan terkait dengan aspirasi publik dan pemangku kepentingan seperti yang disampaikan Bapak tadi, industri tadi. Ya, jadi gini, ketika kita membahas undang-undang, ketika masuk tahapannya itu ke Panja, kita harus mulai memenuhi aspek-aspek formil pembentukan undang-undang. Aspek formilnya itu adalah pertama kita diminta untuk membuat naskah akademik. Setelah naskah akademik itu terpenuhi, kita tentunya punya rancangan RUU, dan pada tahapan itu kita jalankan. Berikutnya terjadinya penyusunan akademik dan itu melibatkan masyarakat. Ketika konsep undang-undangnya itu sudah selesai dan disetujui sebagai inisiatif, kita juga harus kembali mengundang masyarakat dalam sebuah meaningful participation untuk memastikan kembali apa yang sudah dikonsepkan dan disepakati secara politik itu masyarakat juga tahu. Terpublikasikan dengan baik. Mengukur terpublikasikan dengan baik itu kan dilihat respon masyarakat seperti apa. Ada masyarakat umum, ada akademisi, ada pemerhati, para analis, para pelaku pasar, ya kita undang mereka. Dan akan menjadi juga bahan pembicaraan di tingkat akademik, dan tentunya akan jadi bahan kuliah juga suatu saat. Inilah pentingnya kita menyusun undang-undang ini secara terbuka. Dan partisipasi publik yang besar seperti ini kan penting untuk memberikan kesempatan kepada seluruh anggota Panja untuk untuk tahu bahwa masyarakat itu sudah pada tingkat apa
pemahamannya terhadap undang-undang tersebut. Siap. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sama-sama. Selamat bertugas kembali Bapak. Sama-sama. Ayo, Mbak. Baik pemirsa, demikian wawancara saya dengan Ketua Komisi 11 DPR RI terkait dengan revisi undang-undang dari PSK. Dan terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Saya kembalikan ke rekan saya di studio.